Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Baik yang bersama-sama pagi ini kita ibadah secara onsite, tatap muka, dan juga yang mengikuti siaran secara online. Terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat GSKI Beria di Karawaci yang pada kali ini menyempatkan kepada kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ternyata operandi iblis untuk menjatuhkan manusia tidak berubah. Tidak berubah, modusnya tidak berubah. Yaitu apa? Yaitu untuk tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan atau penguasa. Jadi pada hakikatnya gairahnya iblis itu adalah mau menandingi Tuhan. Apa? Mau menandingi Tuhan, atau dengan kata lain ingin sama dengan Tuhan. Nah, ini juga seperti gelora dalam hati manusia yang pertama. Adalah hati yang tidak rela apabila Tuhan, sang penguasa itu, menjadi pribadi yang tidak tertandingi, menjadi pribadi penguasa dalam alam semesta ini. Sebagaimana iblis mau menandingi atau meninggikan diri dari Allah, demikian pula iblis itu membujuk kepada manusia pertama, dalam hal ini Hawa, untuk menandingi atau menyamakan dirinya seperti Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-5, kita baca Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, apa? Matamu akan terbuka dan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah modus operandi iblis yang dia lakukan kepada Hawa, membujuk Hawa, menggoda Hawa. Silakan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan tercelik, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, menanding Allah di sini bukan berarti mau adu kekuatan dengan Allah. Bukan kita mau adu kekuatan dengan Allah, tetapi keinginan untuk dapat berdaulat atas diri sendiri, bebas dari kekuasaan atau dominasi Allah. Saya ulang sekali lagi, menanding Allah di sini bukan berarti mau adu kekuatan dengan Allah, tetapi keinginan untuk dapat berdaulat atas diri sendiri, bebas dari kekuasaan atau dominasi Allah. Jika demikian, maka seseorang biasanya meletakkan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan Allah. Itu sama saja kita sudah mau menandingi Allah atau mau sama seperti Allah. Karena apa? Karena
Kita tidak mau Allah berdaulat atas diri kita. Kita mau suka-suka kita. Kita mau bebas melakukan apa yang menjadi keinginan atau hasrat diri kita sendiri dibanding melakukan hasratnya Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu persis kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan. Seharusnya kalau ini kita adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Dia, selayaknya kita ini apa? Di bawah kendalinya Tuhan. Allah lah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Jadi tidak ada satu bagian pun dalam diri kita yang berhak kita menentukan sesuka-suka kita. Tidak ada, Bapak Ibu. Karena ini kita sudah menjadi ciptaan Allah. Bahkan bukan itu saja, kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal itu. Kita ini adalah umat tebusan. Kalau kita umat tebusan, kita ini menjadi milik sepenuhnya Tuhan. Amin. Amin. Kita ini milik sepenuhnya Tuhan. Inilah dosa di mana manusia meletakkan kepentingan si aku, kepentingan ego kita, atau kepentingan diri kita lebih dari kepentingan Tuhan sendiri. Itu sama saja kita sudah menandingi Tuhan. Secara tidak langsung kita sudah mau menandingi Tuhan. Dosa manusia, Bapak Ibu, kalau kita mengerti, bukan hanya berbicara soal dosa harta, dosa wanita, atau sekarang ini ada juga bisa dosa pria, harta, wanita, pria, atau tata. Kita kenal dengan 3 kata, betul? Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang kita belajar pagi ini adalah kita harus menyerahkan mahkota. Bukan hanya 3 kata, tapi ada satu yang paling berat, yaitu mahkota. Mahkota ini bukan berbicara mahkota yang ada di kepala kita, Bapak Ibu, yang kaisar menggunakan mahkota, bukan itu. Tetapi yang dimaksud mahkota ini adalah tatkala kita tidak rela, tatkala kita tidak dengan tulus memberikan penghormatan kepada Allah dengan jalan bersedia hidup di bawah kedaulatan. Menyerahkan mahkota artinya kita harus rela dan tulus memberi penghormatan kepada Allah dengan jalan bersedia untuk hidup di bawah kedaulatan Allah. Kita harus bersedia sebagai orang percaya, umat tebusan, hambanya, budaknya Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita, mahkota kita, apapun itu bentuk mahkota kita, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi mahkota Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak tahu. Apakah itu kebanggaan, sesuatu yang membuat kita menjadi someone, menjadi seseorang yang hebat di mata orang lain, di mata saudara kita, di mata keluarga kita, di mata kerabat kita. Itulah mahkota.
Ini sangat sulit Bapak Ibu. Kenapa? Kita bertarung kepada diri kita sendiri. Makanya ada pepatah mengatakan, paling berat itu apa? Bukan orang lain. Musuh kita yang paling berat itu bukan musuh orang lain. Bukan orang lain. Yang paling berat itu adalah, musuh kita yang paling berat adalah diri kita sendiri. Musuh yang terberat itu adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain bisa kita hadapi dengan strategi kita, dengan cara kita. Kita bisa menggunakan apa yang ada pada kita, kekuasaan yang ada pada kita, uang yang ada pada kita, untuk menghancurkan orang yang menjadi musuh kita. Tetapi bagaimana kalau musuh itu adalah diri kita sendiri? Susah sekali. Karena itu kita bertarung dengan diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, bila sebaliknya kita tidak menyerahkan mahkota, artinya kita tidak bersedia hidup di bawah kendali Tuhan. Kita tidak bersedia hidup di bawah komando Tuhan. Dan ini sungguh ironi. Kenapa? Bahwa hal ini kita dapati bahwa kita juga masih demikian Bapak Ibu. Kita tidak mau menyerahkan mahkota. Kita tidak mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Kita masih mau bersikeras untuk memegang apa yang menjadi kehebatan kita. Kita tidak mau menjadi seseorang dalam hidup ini di mata orang lain. Kita maunya menjadi seseorang loh, dihargai. Betul Bapak Ibu, ada di sini di antara kita yang kita tidak mau orang lain menghargai kita, ada. Kalau ada boleh angkat tangan. Pasti kita mau dihargai. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tatkala disalibkan, digantung di antara bumi dan langit, tidak ada harga diri lagi. Adakah kita seperti Tuhan Yesus? Tidak memiliki mahkota lagi, walaupun kita tahu Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa dalam kehidupan kita, penguasa langit bumi beserta isinya, seluruh isi. Tetapi tatkala di kayu salib, tidak ada harga diri lagi, hancur. Ini yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan orang Kristen. Ironi. Seharusnya kita tidak boleh ada sesuatu dalam diri kita yang membuat diri kita ini sombong, bangga terhadap diri kita sendiri. Bukan bangga dalam arti kita harus memiliki satu percaya diri, tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang melebihi dari kepentingan Tuhan, lebih dari Tuhan, maka kita sudah memiliki mahkota di dalam diri kita. Paham Bapak Ibu? Amin, paham? Jadi kita harus menyerahkan mahkota hidup kita bagi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada 3 ciri dosa yang harus benar-benar kita lakukan. Yang tidak kita lakukan ciri-ciri dosa ini, supaya benar-benar kita menyerahkan mahkota bagi Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak mau mengakui keberadaan dan otoritas Tuhan sebagai majikan agung. Ini ciri dosa orang yang tidak menyerahkan mahkota bagi Tuhan, adalah tidak mau mengakui keberadaan dan otoritas Tuhan sebagai majikan agung. Kita tahu bersama bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Sesungguhnya manusia harus berbakti.
melayani Tuhan sepenuhnya. Seluruh hidup kita harus diabdikan. Seluruh hidup kita harus kita melayani Tuhan, supaya Tuhan benar-benar berdaulat atas hidup kita. Kalau tidak, Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, kita kerjakan, kalau kita masih seperti ini, tidak mengakui keberadaan dan otoritas Tuhan sebagai majikan agung kita, penguasa hidup kita, maka kita tidak bisa menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak bisa, Bapak Ibu. Masih kita yang berdaulat, bukan Tuhan yang berdaulat. Bagi orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, bagi dia sungguh berat untuk dia lakukan, untuk Allah itu berdaulat atas hidup. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius 19, di mana ada orang muda yang kaya, saat bertemu dengan Tuhan Yesus, saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan apa? Kamu sudah apa? Melakukan perbuatan baik. Si orang muda ini katakan apa? Orang muda kaya itu katakan, aku sudah melakukan semua perbuatan baik. Perintah hukum Taurat sudah dilakukannya dengan baik. Bagus, kata Tuhan Yesus, baik itu yang kamu lakukan. Tetapi ada satu yang harus kamu lakukan lagi. Apa itu? Apa? Menjual hartanya dan bagikan kepada orang miskin. Coba kita baca di Matius 19 ayat yang ke-22. Matius 19 ayat ke-22 berbunyi demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Tatkala Tuhan Yesus suruh orang muda kaya itu untuk menjual hartanya, menjual kekayaannya, menjual mahkotanya yang menjadi kebanggaannya. Ayat 22 katakan apa? Ketika orang muda mendengar itu apa? Pergilah ia dengan, bukan gembira ya, pergilah ia dengan sedih. Bapak Ibu, kata sedih dalam versi terjemahan lama, saya bacakan. Kata sedih dalam versi terjemahan lama itu menggunakan kata berduka cita. Versi terjemahan lama, versi Alkitab terjemahan lama menggunakan kata berduka cita. Sedangkan dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani digunakan kata kesengsaraan. Jadi bukan hanya sedih, lebih lagi berduka cita. Kita tahu kalau perkataan kata berduka cita itu kita peruntukkan kepada siapa? Nah iya, kepada orang yang meninggal, ya kan? Turut berduka. Iya. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata sengsara. Kalau sedih ya mungkin ya biasa-biasa saja ya kalau sedih ya. Tapi kalau kata duka cita, sengsara itu, waduh, kayaknya menjual harta itu membuat dia duka cita, seperti kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, si orang muda kaya itu, baginya harta itu adalah mahkotanya. Baginya bukan masalah harta itu saja, tetapi dia menjadi menjadi seseorang yang dihargai. Sebenarnya bukan persoalan di harta, tapi dia mau menjadi
Orang yang terpandang dihargai di masyarakatnya pada masa itu. Kalau dia jual hartanya itu, apa kata orang? Tidak akan dihargai lagi oleh orang-orang mungkin di sekitarnya. Tidak dihormati. Ya kita tahu Bapak Ibu, kalau orang dihargai itu bagaimana? Pasti menyenangkan. Membikin kita apa? Waduh, happy, maknyus itu ya. Waduh, kayaknya bagaimana gitu. Tapi kalau orang yang tidak dihargai, aduh, bagi dia tuh berduka cita, sengsara. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah ada sesuatu yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi kita itu menjadi someone, sesuatu itu membuat kita menjadi someone di mata orang lain? Nah, kalau itu, Bapak Ibu, kita belum menyerahkan mahkota kita kepada Tuhan. Kita mau kita berdaulat atas hidup kita sendiri. Apakah kita masih mengakui keberadaan dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita? Apakah ada sesuatu yang menjadi kebanggaan diri kita, menjadi kehebatan bagi kita, sehingga kita dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, oleh saudara kita, oleh kerabat kita? Tatkala kita hadang, beda sambutannya. Tatkala kita hadir dalam pertemuan, beda orang menghargai kita, beda orang menyambut kita, beda orang meresponi kita, beda sekali. Kalau kita masih demikian, Bapak Ibu, artinya kita belum menyerahkan mahkota kita bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan heran orang-orang yang seperti ini bisa melayani, bisa aktif dalam pelayanan. Tetapi makanya di dalam Matius 7 ayat 23 Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Walaupun kita hebat di mata orang, tapi kita tidak hebat di mata Tuhan. Kita mau pilih mana, Bapak Ibu? Jangan ada dalam kehidupan kita tidak mengakui keberadaan dan otoritas Tuhan dalam kita. Siapapun itu, Bapak Ibu, kita ini semua sama di mata Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah tatkala kita merasa terancam dengan keberhasilan atau kesuksesan orang lain, kita merasa terancam, seolah-olah terintimidasi kalau ada orang lain sukses melebihi kita, berhasil di atas kita. Apapun itu, materikah, gelarkah, pelayanan yang hebat, apalagi dia memiliki karunia yang lebih banyak daripada kita, potensi yang lebih banyak daripada kita. Kita cemburu, kita iri, kita tidak mau disaingi. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Termasuk dalam kehidupan pelayanan gereja. Saudara-saudara seiman. Ya kalau kita belum besar mungkin nggak begitu, Bapak Ibu. Tapi bisa saja terjadi. Apalagi misal Bapak Gembala lebih mempercayakan seseorang itu. Kok dia mulu ya? Tampil. Kok saya enggak ya? Atau begini Bapak Ibu. Kita dulu menjadi orang-orang yang dulu selalu tampil. Apa-apa kita selalu tampil, dipanggil. Tiba-tiba ada orang baru bergabung. Tiba-tiba kok ini gembala lebih kepada dia.
Ya walaupun dia memiliki potensi yang lebih banyak daripada kita. Tapi kita sudah merasa apa? Aduh, terancam. Aduh, ini nggak benar ini. Kok gembala pilih kasih ya? Kita tidak suka. Ya padahal Bapak Ibu, kalau orang itu dipakai Tuhan lebih lagi karena dia memiliki potensi karunia yang Tuhan berikan kepada dia, kita tidak usah merasa terancam, iri. Amin Bapak Ibu. Inilah banyak terjadi perpecahan gereja, perpecahan organisasi Kristen, banyak jatuhnya di sini. Kenapa? Sudah menjadi someone. Apa-apa dia, karena dia orang lama, orang senior. Tiba-tiba ada orang yang dipakai lebih lagi. Nah, dia merasa terancam. Diintimidasi oleh keinginannya, egoisnya. Kok kamu nggak dipakai lagi ya? Kan dulu kamu, apa-apa kamu. Kok ada orang lain sekarang lebih lagi menggantikan posisi kamu, bahkan lebih lagi posisinya. Ini banyak terjadi Bapak Ibu di organisasi rohani, organisasi Kristen. Banyak terjadi. Inilah perpecahan yang banyak hamba-hamba Tuhan atau aktivis rohani jatuh di sini. Dan ini kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu. Hal ini sudah pernah dicatat dalam Alkitab. Ingat kisah Raja Saul. Coba kita baca. Kalau kita baca di 1 Samuel 18 itu panjang sekali Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita melihat perikop itu, bagaimana Raja Saul iri kepada Daud. Dalam 1 Samuel 18 dituliskan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hal inilah yang membuat Raja Saul membenci Daud. Karena keberhasilan Daud melampaui keberhasilan Raja Saul. Bapak Ibu, saya kasih orang yang seperti ini sampai tingkat tertentu, dia tidak akan mengakui karunia yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Karena dia merasa terancam. Raja Saul terancam, kok saya mengalahkan beribu-ribu. Sedangkan Daud, anak yang kemarin sore, mengalahkan bangsa Filistin berlaksa-laksa. Wah, berlipat-lipat Bapak Ibu. Terancam loh, aku ini raja loh. Hanya beribu, sedangkan anak kemarin sore berlaksa-laksa. Terancam dia. Egonya terancam. Dia terintimidasi oleh egonya. Enggak benar ini. Sampai level tertentu Bapak Ibu. Kalau orang seperti ini tidak bertobat, dia tidak mengakui karunia Tuhan yang diberikan kepada orang tersebut. Makanya Bapak Ibu, dalam Filipi yang kedua, ayat yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ketiga saya akan bacakan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Satu ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari atau sebaliknya hendaklah amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Karena itu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan
kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, hendaklah kamu dengan rendah hati. Yang seorang menganggap lebih rendah, lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka terjadi sukacita, terjadi kasih, sehati sepikir, satu jiwa. Kalau tidak, Bapak Ibu, terjadi perpecahan karena egonya. Lu siapa? Gua ini. Sebelum zaman nenek moyang gua sudah ada di sini. Kadang orang itu, kadang begitu Bapak Ibu ya. Kadang kalau orang sudah kalap, apalagi egonya tersentuh, wah, dia lupa. Lu nggak tahu siapa gue? Nggak tahu deh. Lu, kita aja nggak tahu. Lu aja nggak tahu, apalagi kita. Gitu. Lu nggak tahu siapa gue. Nah, kita juga baru kenal, Bapak aja nggak tahu, apalagi kita, betul? Ya aja orang kalap itu kadang lupa, Pak. Lupa siapa dirinya. Lu nggak tahu siapa gue. Ya siapa lu? Ya, kadang orang itu gitu. Nah itu kalau orang begitu, Pak, itu akalnya sudah hilang. Apa? Kenapa? Ya dia tidak tahu pada dirinya sendiri. Berarti dia tidak sadar. Lupa dia pada diri sendiri. Nah ini perlu dikonseling. Tapi saya percaya jemaat GSKI Berea di Karawati tidak seperti itu. Amin. Amin. Iya. Supaya Bapak Gembala bersuka cita. Sempurnakanlah sukacitaku. Kata Gembala, Bapak Gembala. Apalagi Gembala kita yang agung, amin, pasti sangat bersuka cita. Jadi jangan ada perpecahan, jangan ada gesek-gesekan. Kalau ada orang tampil lebih hebat dipakai Tuhan, kita bersyukur, puji Tuhan. Jangan kita apa? Dorong dia supaya dia jatuh, jangan. Ya, kadang kita ini suka dorong, bukan dorong untuk maju, tapi dorong buat dia jatuh. Nah ini kadang kita ini, Pak, saya dorong Pak, dorong kemana dulu? Dorong buat dia jatuh atau dorong untuk maju? Kadang kita lebih banyak dorong untuk lebih banyak mana kita? Kalau orang berhasil daripada kita lebih banyak dorong untuk menjatuhkan ya. Iya. Aduh. Saya pikir tidak ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, yang terakhir adalah kita ini merasa kurang lengkap bila orang tidak menghargai atau menaruh penghargaan terhadap kita. Intinya kita mau dihargai. Inilah sikap seorang yang angkuh Bapak Ibu, yang membuat seorang tidak mampu bisa melayani orang lain. Orang yang seperti ini, dia mau dihargain saja, mau dihormati saja, pasti dia tidak bisa melayani kepentingan Tuhan. Tidak bisa dia melayani orang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena dia saja mau dihargai, mau dilayani. Tuhan saja datang ke dunia untuk dilayani atau untuk melayani? Untuk melayani, bukan? Tuhan loh, pencipta kita, penembus dosa kita, dia saja melayani, bukan untuk dilayani. Loh kok kita ini mau dilayani loh? Ini sikap seorang angkuh Bapak Ibu. Dia ingin selalu mau dihormati, dihargai dalam aktivitas kegiatan apapun. Dia ingin menjadi number one. Nah orang seperti ini Bapak Ibu, dia pasti tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Pasti akan terjadi keributan, pasti akan terjadi percecokan, pasti akan terjadi sengketa dengan orang-orang lain, orang-orang di sekitar dia. Pasti orang seperti ini menjadi orang yang tidak diharapkan dalam komunitas. Pasti Bapak Ibu.
Kalau orang seperti ini, kalau kita bisa omong orang yang rese, ya. Kalau kita ngomong ini orang rese sekali, ya. Bisa kita omong dia orang rese. Apa-apa mau dihargain, apa-apa mau dilayani. Aduh. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjuang, benar-benar menanggalkan apa yang menjadi sambungan dalam diri kita. Mahkota kita jangan kita pertahankan untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita sesuka-suka kita, tapi kita menyerahkan mahkota kita, menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita ini benar-benar Bapak Ibu, di hari-hari singkat ini, benar-benar kita umat yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bukan hanya di mulut kita saja, tapi itu terekspresi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita Bapak Ibu, orang yang tidak dikenal Tuhan. Tadi ada lagu pujian, puaskah Tuhan kepada kita. Wah, menggetarkan sekali pujian tadi Bapak Ibu. Kalau kita pertanyakan sekarang ini, apakah Tuhan puas atas kehidupan kita? Bapak Ibu, saudara yang bisa menjawab sendiri. Apakah Tuhan puas atas hidup kita? Kalau kita persempit lagi di dalam gereja kita, apakah Bapak Gembala puas atas hidup kita, atas pelayanan kita? Jangan diukur dengan materi Bapak Ibu. Jangan diukur dengan materi. Oh, saya sudah memberikan yang besar untuk gereja. Kalau itu Bapak Ibu hanya berbicara tentang persembahan materi yang besar pada gereja, apakah itu memuaskan Bapak Gembala, apalagi Gembala Agung kita? Maka bukan itu menjadi tolok ukur. Tetapi yang menjadi tolok ukurnya, apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat, berdampak bagi pekerjaan Tuhan atau tidak? Apakah hidup kita ini sudah benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Masing-masing ada tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Makanya Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu. Ada tujuan masing-masing setiap kita yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak kalau saya belum tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya ini? Satu jawabannya Bapak Ibu, berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan saya di bumi ini? Pasti ada Bapak Ibu, pasti ada. Dan itu harus kita minta kepada Bapa di surga. Apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga saya lahir di bumi ini? Pasti menjadi berkat, menjadi orang yang berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Bukan kita yang mendirikan mahkota kita, bukan kita yang membangun mahkota kita, tapi kita bangun mahkotanya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita menjadi apa? Sekutu, sahabatnya Tuhan di bumi ini. Jangan jadi seteru. Ya kan tadi kita angkat pujian tadi. Apakah kamu menjadi sahabat atau seteru? Apakah engkau menjadi sekutu atau seterunya Tuhan? Seterunya Tuhan bukan kita musuh-musuhan dengan Tuhan Bapak Ibu. Tapi tatkala kita tidak mau mengakui keberadaan Tuhan, otoritas Tuhan, dominasi Allah dalam kehidupan kita, kita sudah menjadikan Tuhan seteru kita. Paham Bapak Ibu? Berat ya Bapak Ibu, khotbah seperti ini berat ya. Berat Bapak Ibu. Aduh berat. Menyerahkan mahkota bagi Tuhan itu sangat berat. Kenapa? Itu harus dengan kerelaan kita, ketulusan kita. Kita mau
benar-benar telah berdaulat atas hidup kita. Sehingga hidup kita ini Bapak Ibu, disingkat hari hidup kita, kita benar-benar dikenal oleh Tuhan. Kita kedapatan orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapati Tuhan puas atas hidup kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.